balik lagi ya bersama gue di channel gue di Red Hooligan ya. So buat lo yang baru gabung, buat lo yang mungkin baru kenal gue dan channel gue, boleh banget di subscribe ya, join subscribe and like dan komen ya, geng. Oke, kita mulai ya, geng. Kali ini ya di konten kali ini gue mau ngasih tahu seputar informasi Manchester United, geng ya, yang akhir-akhir ini kan Santer dikabarin mau datengin striker gitu. Cuman isunya pun kayaknya sih nggak bakal jadi ngambil striker gitu. Nah, jadi solusinya kalau kita nggak bisa ngambil striker di musim ini, mungkin di musim 2026 ini, mungkin kita 2025 2026 ini kita nggak bisa ngambil striker, mungkin di musim depannya lagi gitu ya. Kali ini kita bakal ngincer di pemain tengahnya dulu, kan. Soalnya ya, as you know, lu kemarin pada nonton pas kontra Everton kita keteteran, pas di pressing, di counter attack kita keteteran ya, backnya nggak siap, tengahnya pun kosong. Kontra Bournemouth juga sama ya, golnya Bournemouth pun sama ya, geng, karena tengahnya yang kosong, tengahnya yang nggak bisa nahan bola, backnya pun nggak sigap. Jadi ini kita akan bahas seputar informasi bahwasanya Manchester United ini memiliki 3 nama dalam pertimbangan untuk pasangan yang sempurna dengan Bruno Fernandes ya, geng. Pilihan teratas Amorim ya. Jadi ada 3 nama pilihan teratas Amorim untuk tandemnya Bruno yang sempurna di sampingnya Bruno ya. Tandem sempurnanya untuk Bruno gitu di tengah. Manchester United harus berjuang dengan cedera di lini tengah musim lalu ya, dan Amorim juga melihat gelandang Denmark Christian Eriksen meninggalkan Old Trafford musim ini ya. Udah gitu yang masih stay ada Casemiro ya, as you know Casemiro sekarang udah umurnya udah tua ya, geng. Nggak bisa dia yang grinding bola sedikit pasti pasti kerebut lawan, udah akselerasinya nggak ada ya kan, screeningnya lambat. Casemiro ada lawan di mana dia screeningnya lambat, geng. Habis gitu kalau tackle-nya gue masih akuin ya, si Casemiro emang itu apa ya, signaturnya Casemiro lah, tackle-nya gitu. Cuman kalau untuk adu lari, untuk apa, dia bisa ngehold bola terus sambil bawa bola di kakinya tuh riskan, geng, si Casemiro ini. Umpannya juga kadang-kadang udah agak error dikit ya. Ya namanya umur nggak bisa bohong. Oke, pilihan Amorim untuk sistem taktis United ini terbatas ya. Dan pelatih Portugis berusia 40 tahun diyakini ingin mendapatkan gelandang pertahanan baru. Seperti yang kita lihat di match itu ya, di match Everton, di match Bournemouth, setiap golnya itu di tengahnya kita ini benar-benar kosong gitu, geng. Jadi si Ugarte pun menurut gua kalau dalam keadaan ya itu tadi kemarin ya di konten gua bahas, kalau Ugarte ini ketika sedang ada counter attack kencang, dia tuh nggak bisa motong bola, nggak bisa ngekat gitu, geng. Dia panik duluan gitu, kayak nggak siap gitu. Kita butuh gelandang tengah dan gelandang bertahan yang memang mungkin dia lebih terampil dalam bertahan begitu ya, lebih terampil dalam bertahan, dia lebih bisa sigap ketimbang Ugarte gitu ya. Jadi kita harus nyari yang tipenya tuh beda lagi dari Ugarte. Kalau Ugarte kan tipenya kan motong bola ketika tuh bukan posisi dalam counter attack, motong bola ketika mungkin lawan itu sedang mengakuisisi bola, mengakuisisi penguasaan bola di tengah, jadi nggak dalam keadaan kenceng gitu ya, di press counter attack itu dari lawan, dia nggak bisa counter si Ugarte. Kita butuh gelandang pertahanan baru. The Red Devils telah diberi tip untuk menandatangani gelandang baru musim panas ini sebagai bagian dari skuad tim pertama di Manchester United.
dibangun kembali di bawah Ruben Amorim ya di Old Trafford. Begitu, geng. Ruben Amorim dan Manchester United memiliki 3 pilihan lini tengah mereka yang bisa mereka bawa ke Old Trafford untuk bermitra dengan Bruno Fernandes ya untuk musim depan. Menurut laporan ini gue baca dari United in Focus ya, geng ya. Ini media fans Unitednya Inggris ya, UK. Bruno Fernandes diperkirakan akan bermain lebih dalam untuk United. Jadi dia bermainnya agak lebih deeper lagi, geng, si Bruno. Jadi mungkin nggak di nomor 10, bisa jadi dia mainnya besok di nomor 6 atau nomor 8 ya. Di nomor 8 sih, bukan nomor 6. Nomor 8 gitu. Jadi dia yang lebih box to box. Nanti kita kalau jadi beli gelandang pertahanan baru sebagai nomor 6. Buat yang lebih apa ya, biar yang kita butuh yang bisa anteng di tengah aja gitu dong. Jadi si Bruno ini yang bakal tektok kanan kiri gitu, depan. Terusnya lagi ya, Bruno Fernandes diperkirakan akan bermain lebih dalam untuk United sebagai bagian dari pivot midfield setelah penandatanganan Matheus Cunha dari Wolves dan Bryan Mbeumo dari Brentford. Bener kan? Jadi kan si Bruno ini bakal diplot lebih ke belakang lagi sama Amorim, mungkin di posisi 8 sebagai gelandang tengah, nggak di posisi penyerangan ya, geng, nggak di AMF ya hitungannya ya, mungkin lebih ke dalam lagi di plotnya, bertandem dengan gelandang bertahan yang mungkin lagi diincar juga kalau mungkin nggak jadi ambil striker. Oke, kita lanjut, geng ya. Setelah itu ada Man United memiliki Ederson Atalanta dan gelandang Juventus Douglas Luiz sebagai pilihan alternatif. Sebenarnya si siapa ini, si Ederson Atalanta aja pas zamannya Ten Hag udah di apa ya, udah di scout sih, udah dipantau ya si Atalanta ini, dan apa kayak udah ada minat lah dari pihak United tuh dari sebelum Amorim tuh sebenarnya udah ngincar dari pas zamannya Ten Hag. Ini ternyata masih masuk dalam daftar ya, geng, si Ederson. Dan ada alternatifnya Douglas Luiz yang sudah EPL proven ya, sekarang dia di Juventus. Ya, gelandang Juventus Douglas Luiz sebagai pilihan alternatif untuk dipertimbangkan berbicara di saluran YouTube ya. Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Manchester United akan melihat profil lini tengah alternatif setelah Tottenham menandatangani Joao Palhinha dengan pinjaman. Tadinya pun MU kan memang berminat untuk apa namanya, memboyong Joao Palhinha ya, atau mungkin loan kalau nggak salah, kemarin kita juga berminat untuk loan atau mungkin memboyongnya secara permanen ya dari Munchen. Tapi kan Tottenham ini udah deal sama Tottenham si Joao Palhinha, jadi kita cuman tinggal punya 2 alternatif itu ya, sama satu lagi nanti ada, geng, gue bahas ya. Pemain internasional Brasil ini si Ederson ini ya berada di bawah kontrak sampai 2027, dan tim Serie A-nya Atalanta dilaporkan menuntut biaya sekitar 63 juta euro sebelum mereka membiarkan Ederson meninggalkan Atalanta untuk ke United. Kalau menurut gue sih ya semusim ini bisa lah kita nggak ngambil striker dulu, toh juga Hojlund kelihatannya masih greget, mau mainnya masih ada gitu ya, kelihatannya juga masih menjanjikan. Sekarang kalau misalnya di swap deal sama Sesko, kita tuker pemain gitu ya, mungkin ada add-on berapa gitu ya, tuker tambah gitu ya, sama aja kita si Sesko emang belum terbukti juga ya kan. Masih kita terbilang berjudi lagi gitu, geng, mendatangkan pemain tuh berjudi lagi gitu ya, belum tentu dia juga bakal gacor gitu ya kan, belum tentu dia juga bakal tune in sama Liga Premier League langsung, bakal panas langsung, bakal on fire langsung, kan nggak mungkin. Jadi kita berjudi lagi dengan Sesko. Jadi menurut gue kalau emang nggak ada duitnya MU ya mending ditahan aja. Si Sesko pun mungkin ngerasa dia juga belum siap mungkin ke IPL ya,
Soalnya pas tahun kapan tuh sebenarnya Arsenal udah ngincer-ngincer Sesko juga, cuman kalau nggak salah kabarnya Sesko masih bilang gue mau di RB Leipzig ini setahun lagi gitu ya. Jadi dia mungkin ngerasa memang dirinya belum oke lah buat keluar dari liga liga Jerman untuk ke Premier League. Secara skill, secara mental mungkin dia belum siap gitu ya. Jadi kalau emang kita nggak jadi ngambil tengah, Atalanta dan si Douglas Luiz bisa jadi opsinya. Si Ederson Atalanta ini ya, Atalanta ngajuin 63 juta euro ya kalau emang mau dijual, dan kita bisa beli itu di harga 63 juta. Ederson telah menjadi subjek minat transfer United dalam beberapa bulan terakhir, dan pemain tengah defensif Atalanta berusia 26 tahun adalah salah satu pilihan yang dapat dieksplorasi oleh Manchester United. Jadi MU emang udah ngincer si Ederson Atalanta ini, guys. Dia posisinya kan di MF ya, kalau di ini di formasi dia posisinya di DMF, gelandang bertahan. Sekali juga dipasangkan di gelandang serang ya oleh Atalanta, tapi paling sering di gelandang tengah sih. Bukan yang di M murni banget gitu dipasanginnya di Atalanta, lebih sering di gelandang tengah. Oh, jadi habis itu ya geng, kita ada mana tadi, dan satu lagi geng ya, ada satu nama lagi yang jadi pertimbangan buat Manchester United, dan mungkin memang lagi di scouting juga ya geng, lagi dipantau juga. Dan mungkin kabarnya si Ruben Amorim ini menginginkan reunian kembali dengan anak buahnya, yaitu Morten Hjulmand ya, dari Sporting Lisbon, mantan tim asuhannya ya geng. Jadi si Morten Hjulmand ini mantan anak didiknya di Sporting Lisbon ya, dan kabarnya si Amorim ini lumayan tertariknya dengan si Morten Hjulmand ini, anak didiknya sebelumnya gitu geng. Jadi kalau misalnya Manchester United bakal ngambilnya tengah bukan striker, bisa jadi kemungkinan di antara tiga itu tadi geng ya, ada si Edersonnya Atalanta, ada Douglas Luiznya Juventus, ada Martin Hjulmand. Jadi Martin Hjulmand sih menurut gue oke juga ya, secara dia badannya keker, kuat, gede, cocok banget buat di DMF gitu ya. Abis itu gua sih nggak sering lihat banget dia main, tapi gua ngeliat highlightnya sekilas lah ya. Cukup lebih berteknik dikit lah daripada si Ugarte ya, dan emang kelihatan lebih kelihatan nggak lebih lebih anteng di posisinya lah. Kalau sebagai DMF dia tuh lebih bisa ngontrol ngontrol tengah dibanding si Ugarte. Ugarte juga kadang-kadang grinding bolanya kan agak riskan, bakal terbut ya kalau dia ngiring bola si Ugarte. Kayak kemarin contohnya kan yang blundernya dia ke Everton ya kan, dia grinding bola terus lepas bolanya ya kan. Sering begitu Ugarte. Jadi ya gue rasa ya semoga aja kalaupun emang jadi ngambil striker ya udah dah ngambil striker gitu ya. Tengahnya kita tahan sampai musim depan. Tapi kelihatannya gue berubah pikiran, yang paling urgent itu sebenarnya ya buat kita sebagai fans Manchester United, mungkin lu sering nonton laganya pasti tahu yang paling urgent itu emang di tengah. Habis itu PR nomor 2-nya PR terakhirnya kita tuh di PR nomor 2-nya di striker. Yang pertama tengah ya, kita butuh banget satu lagi di MF ya geng, yang kuat, bener-bener bisa sebagai jangkar yang kuat gitu ya, nggak gampang dilewatin, kontrol bolanya oke, jaga bola di kakinya tuh oke banget gitu. Kita butuh itu nomor 2-nya, kita baru datangin striker. Kalau menurut gua ya gitu ya, alurnya MU harusnya begitu. Habis itu terakhir kita ganti kiper gitu. Gua sih sebenarnya suka-suka aja sih sama Onana, cuman kayak terbukti belum bisa ngangkat aja gitu. Udah berapa musim dia, 2 musim ya kalau nggak salah sih Onana.
Jadi ya menurut lo gimana, pendapat lo bagaimana, cukup gini yang bisa gue sampaikan kepada lo semua ya, Red Hooligan Mania ya. Gue Afnan Habis Hawari dari Red Hooligan. Gue mengucapkan terima kasih buat lo yang semua yang udah pada nonton. Jangan lupa ya, yang belum subscribe di subscribe dulu, bantu support gue. Yang belum like, lu like ya, lu komen juga kalau mau komen, mungkin lo punya pendapat ya, bisa kita diskusin di bawah. Habis itu jangan lupa di share ya geng ya. Kalau buat lo yang udah subscribe, jangan lupa diaktifin loncengnya geng, buat dapet informasi terbaru dari gue ya. Oke, cukup segini yang bisa gue sampaikan. Pokoknya makasih banyak ya geng ya. Gue dari Red Hooligan ya, we blood always red ya, and see you goodbye in the next video. Bye.